Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Kembali lagi di UMN Channel Reaching Out to Public bersama dengan saya Az-Zahra Zaki Fadilah. Kami akan menyajikan sejumlah informasi yang menarik untuk Anda. Inilah UMN News. Informasi pertama kami awali dengan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi LL-Dikti Wilayah 1 menggelar Anugerah Pelaporan Sistem Penjaminan Mutu Internal SPMI bagi perguruan tinggi swasta tahun 2025. Penghargaan ini merupakan ajang untuk mengapresiasi sistem penjaminan mutu internal perguruan tinggi swasta di lingkungan LL-Dikti Wilayah 1 Sumatera Utara. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi LL-Dikti Wilayah 1 menggelar Anugerah Pelaporan Sistem Penjaminan Mutu Internal SPMI tahun 2025 bagi perguruan tinggi swasta di lingkungan LL-Dikti Wilayah 1. Kegiatan ini digelar di Le Polonia Hotel and Convention pada Selasa 27 Januari 2026. Penghargaan ini merupakan ajang untuk mengapresiasi konsistensi budaya dan sistem penjaminan mutu internal perguruan tinggi swasta di lingkungan LL-Dikti Wilayah 1 Sumatera Utara. Secara keseluruhan, LL-Dikti Wilayah 1 menyerahkan sebanyak 220 penghargaan yang mencakup kategori penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, peningkatan, serta penghargaan program studi unggul. Hadir dalam kegiatan ini Kepala LL-Dikti Wilayah 1 Profesor Dr. Saiful Anwar Matondang ME PhD yang didampingi oleh Kepala Bagian Umum LL-Dikti Wilayah 1 Ahmad Subhan SE, Kepala LL-Dikti Wilayah 1 periode 2020-2022 Profesor Dr. Ibnu Hajar MSI, Kepala LL-Dikti Wilayah 1 periode 2012-2020 Profesor Dian Armanto MPD MSI, Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia APTISI Sumatera Utara, Ketua Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia ABPPTSI Sumatera Utara, Ketua Asosiasi Pendidikan Tinggi Informatika dan Komputer APTIKOM Sumatera Utara, Ketua Aliansi Penyelenggara Perguruan Tinggi Indonesia APERTI Sumatera Utara, Ketua Satuan Pengawas Intern SPI, serta Ketua Dharma Wanita Persatuan LL-Dikti Wilayah 1. Kepala LL-Dikti Wilayah 1 Profesor Dr. Saiful Anwar Matondang ME PhD mengungkapkan target kolaborasi perguruan tinggi swasta di taraf internasional. Kita punya program pendampingan atau BIMTEK untuk program studi atau APS supaya yang baik sekali atau B menjadi unggul. Jadi selama 3 tahun ini kita sudah mendekati angka 100 APS yang unggul yang tadinya nggak ada. Jadi dari 2023 bulan Januari sampai akhir Desember 2025 kita mendampingi prodi untuk unggul. Ada 5 proses yang harus dilalui oleh prodi itu. Pertama adalah mereka merencanakan untuk mendongkrak nilainya dari baik atau baik sekali menjadi unggul. Setelah mereka buat perencanaan, mereka melaksanakan. Setelah melaksanakan, dievaluasi setiap tahun. Apakah capaiannya dapat nggak targetnya? Kalau nggak dapat, diulangi lagi siklusnya. Sampai nanti mereka melihat di pengendaliannya, di mana masalah pengendaliannya. Misalnya banyak dosen nggak menyerahkan nilai tepat waktu, banyak dosen yang nggak publikasi jurnal. Jadi di pengendalian itu, evaluasi pengendalian mereka bisa monitor di bulan 10-11 sebelum tutup akhir tahun. Dan nanti hasilnya adalah kalau mereka sudah mencapai skor tinggi, itu diajukan ke lembaga akreditasi atau BAN PT. Ada yang masih di BAN PT, ada yang di lembaga akreditasi. Nah hasilnya nanti lam yang ada itu, misalnya lam teknik, lam pendidikan, akan memberikan penilaian apakah unggul apa tidak. Di situ baru kelihatan. Jadi persiapannya itu kadang
1 tahun sampai 2 tahun untuk mencapai unggul itu. Penghargaan ini menjadi momentum bagi perguruan tinggi swasta di lingkungan LL Dikti Wilayah 1 untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan tinggi melalui perkuatan implementasi sistem penjaminan mutu internal secara berkelanjutan. Dari Medan, Sumatera Utara, tim UMN Channel mengabarkan. Selanjutnya, Universitas Muslim Nusantara UMN Al-Wasliyah meraih 6 penghargaan pada anugerah pelaporan SPMI bagi perguruan tinggi swasta di lingkungan LL Dikti Wilayah 1 tahun 2025. Capaian ini merupakan bukti nyata komitmen UMN Al-Wasliyah dalam melaksanakan budaya sistem penjaminan mutu internal secara konsisten dan berkelanjutan. Universitas Muslim Nusantara UMN Al-Wasliyah meraih 6 penghargaan pada anugerah pelaporan sistem penjaminan mutu internal SPMI bagi perguruan tinggi swasta di lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi LL Dikti Wilayah 1 tahun 2025. Anugerah pelaporan SPMI dilaksanakan di Le Polonia Hotel and Convention pada Selasa 27 Januari 2026. UMN Al-Wasliyah menerima penghargaan terbaik 3 kategori penetapan bentuk perguruan tinggi universitas, terbaik 3 kategori evaluasi bentuk perguruan tinggi universitas, penghargaan program studi akreditasi unggul S1 Akuntansi, S1 Hukum, S1 Sastra Inggris, dan penghargaan program studi akreditasi unggul S2 Pendidikan Matematika. Capaian ini merupakan bukti nyata komitmen UMN Al-Wasliyah dalam melaksanakan budaya dan sistem penjaminan mutu internal secara konsisten dan berkelanjutan. Keberhasilan ini tidak lepas dari peran dan dukungan seluruh sivitas akademika UMN Al-Wasliyah. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu UMN Al-Wasliyah, Dr. Juliandi Siregar, SPD MSI, menyampaikan rasa syukur atas perolehan prestasi yang berhasil diraih UMN Al-Wasliyah. Alhamdulillah kita di anugerah SPMI di LDT tingkat 1, di PTS di LDT tingkat 1 mendapatkan beberapa penghargaan ya dari siklus PPPP yang dikategorikan oleh LDT tingkat 1. Alhamdulillah kami kira ini kerja keras kita semua ya dari sivitas akademik UMN Al-Wasliyah. Kita kira tidak hanya LPM tapi semua ya, mulai dari dosen, pegawai, pimpinan ya, dan sivitas akademik di UMN. Ini saya pikir adalah klimaks dari kerja kita selama tahun 2025 terkait dengan sistem penjaminan mutu internal kita di UMN Al-Wasliyah. Harapan kita, saya kira kerja yang dilakukan oleh kita semua selama ini ya, termasuk support dari pimpinan kita di UMN Al-Wasliyah, selama ini sudah sangat baik dan luar biasa, dan insya Allah ke depan kita bisa meningkatkan prestasi kita lagi ya. Ini kita seperti disampaikan oleh Pak Rektor, ada beberapa harapan-harapan kita ya di UMN Al-Wasliyah terkait dengan penjaminan mutu ini yang sudah direncanakan hari ini, dan mudah-mudahan di 2026, 27 sampai tahun 2030 nanti tercapai sebagaimana yang sudah dicantumkan dalam Renstra kita. Melalui capaian ini, UMN Al-Wasliyah berkomitmen menghadirkan akses pendidikan tinggi yang berkualitas. Dari Medan, Sumatera Utara, tim UMN Channel mengabarkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada hari ini. Saya Azahra Zaki Fadilah beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.